Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa kembali kita pada hari ini pada mata pelajaran sejarah. Tetap semangat. Mudah-mudahan kamu tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Materi pembelajaran kita sebelumnya adalah tentang proses kedatangan Jepang ke Indonesia, pendudukan Jepang di Indonesia. Maka materi kita pada hari ini adalah tentang pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menggali informasi tentang pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Baiklah anak ibu, penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini ibu akan jelaskan melalui video pembelajaran. Tentu mohon diperhatikan, didengar materi pembelajaran melalui video pembelajaran dan buat dalam satu catatan di dalam buku catatan kamu. Kebijakan pemerintah Jepang dengan pembentukan pemerintahan militer. Setelah menduduki Indonesia, Jepang mengubah sistem pemerintahan di Indonesia secara radikal dengan sistem militer. Bentuk pemerintahan militer Jepang bertujuan mempercepat penguasaan sumber vital bagi pertahanan nasional, memulihkan keamanan dan menjamin swasembada ekonomi militer Jepang. Bentuk pemerintahan militer tersebut juga sesuai dengan mandat dari Markas Besar Tentara Jepang. Melalui pemerintahan militer, penduduk di seluruh wilayah pendudukan Jepang dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia adalah 1. Bidang politik pemerintahan. A. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu 1. Angkatan Darat ke-16 memerintah di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. 2. Angkatan Darat ke-25 memerintah di Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. 3. Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua memerintah di Maluku dan Irian dengan pusatnya di Makassar. B. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 kresidenan atau shu. Setiap kresidenan terdiri dari atas kota praja atau shi, kabupaten, kewedanan atau gun, kecamatan atau son, dan kelurahan atau ku. C. Mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan seperti Profesor Supomo, Husein Jayadiningrat, R.M. Suryo. Meskipun demikian, jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. D. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin pada tanggal 1 Agustus 1943. Chuo Sangiin ini bertugas memberikan saran untuk tindakan yang akan diambil pemerintah Jepang. E. Membentuk organisasi putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal yaitu Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Oleh bangsa Indonesia, putra
dimanfaatkan untuk menyebarluaskan ide-ide nasionalisme bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi ini dan menggantinya dengan Jawa Hokokai. Jepang mengganti Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI menjadi Masyumi pada tahun 1943. Masyumi merupakan satu-satunya organisasi masyarakat yang tidak dibubarkan oleh pemerintah Jepang. G. Dibentuknya Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini bertugas mengumpulkan dana baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi seperti logam mulia dan padi. Jawa Hokokai diperintah langsung oleh Bunsei Kanbu atau staf pemerintahan militer pusat. 2. Dalam bidang ekonomi, A. Membentuk Kumiai, Koperasi Pertanian. B. Bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. C. Sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan militer Jepang. 3. Bidang sosial budaya. Jepang membentuk Tonarigumi, yaitu kumpulan beberapa kepala keluarga. Tujuannya adalah untuk membangun gerakan gotong royong dalam masyarakat. B. Dibentuk berbagai mobilitas sosial masyarakat Indonesia untuk bekerja membangun jalan, gedung, dan perkebunan. Jepang membentuk Romkyokai, panitia pengerah Romusa atau tenaga kerja. C. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang disebut dengan Keimin Bunka Shidoso. Lembaga ini bertugas mengawasi perkembangan kesenian Indonesia agar tetap mendukung upaya Jepang memenangkan Perang Asia Pasifik. D. Jepang melakukan proses Japanisasi dalam masyarakat Indonesia. Kebudayaan Jepang banyak diterapkan di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Seikere, yaitu membungkuk setengah badan ke arah matahari terbit sebagai simbol penghormatan kepada Dewa Matahari. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak semuanya, setelah materi pembelajaran kita tadi dalam video pembelajaran, mudah-mudahan kamu semua dapat memahaminya, dan di sini Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah tentang pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. 1. Dalam bidang politik, pemerintah Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 1. Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 memerintah di Pulau Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahannya di Jakarta. Yang kedua adalah Angkatan Darat ke-25 memerintah di Sumatera dengan pusat pemerintahannya di Bukit Tinggi. Yang ketiga adalah Armada Selatan kedua memerintah Maluku, Kalimantan, Sulawesi dengan pusat pemerintahannya di Makassar, yaitu Ujung Pandang. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, 1. Membentuk Kumiai, yaitu Koperasi Pertanian. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jalan. Yang ketiga adalah sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Jadi
Itulah kesimpulan secara singkat dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau masih ada yang kurang jelas, silakan tanya melalui Discord. Dan sebelum ditutup pembelajaran ini, materi pembelajaran kita pada minggu depan adalah tentang perlawanan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Ibu tetap mengingatkan, tetap jaga protokol kesehatan sehingga kamu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik untuk selanjutnya.